Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, ini hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi, ini hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Puji Tuhan, kembali satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema tebarkan kasih kemanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat sekali lagi dari pembacaan firman Tuhan kita ini, memang ini adalah salah satu bagian yang menggambarkan bagaimana situasi kondisi penghakiman terakhir. Ya, sudah dijelaskan tadi dalam pembacaan kita bagaimana Tuhan Allah memisahkan manusia yang percaya dan manusia yang tidak percaya. Seperti digambarkan seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Tetapi yang menarik dari pembacaan kita di pagi hari ini, ada satu bagian yang menggambarkan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai manusia. Jika Tuhan masih mengizinkan kita menjalani hari-hari kita, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesama kita manusia. Ya, seringkali kita sebagai orang percaya terlalu sibuk memikirkan pekerjaan Tuhan di gereja. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan persekutuan-persekutuan, sampai kita melupakan hal yang juga tidak kalah esensi, yaitu bagaimana kita memperhatikan sesama kita manusia. Jelas sekali, ada sebuah pertanyaan, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Firman Tuhan menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini kembali ingin mengajak kita semua agar setiap kali kita menjalani hari-hari kita, jangan kita berfokus kepada diri kita, jangan kita berfokus kepada kesibukan kita, tetapi mungkin di dalam aktivitas kita, mungkin kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita. Saya teringat betul 2 kali selama saya tinggal di Pastori, ada tamu datang ke Pastori, yaitu mantan narapidana. Jadi mereka baru keluar dari penjara, lalu mereka tidak tahu mau kemana, lalu mereka terdamparlah di gereja. Mungkin dalam pikiran orang-orang ini, mungkin gereja menjadi sebuah tempat yang dapat memberikan mereka jawaban, kemana mereka harus melangkah, apa yang harus mereka perbuat. Ya, sekali lagi, dengan berbagai macam diskusi pembicaraan, lalu mereka juga menunjukkan bukti bahwa mereka sudah keluar, resmi keluar. Intinya adalah minta ongkos. Ya, puji Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sudah menjadi kewajiban untuk membantu mereka. Ya, berapapun yang saya berikan, saya berharap itu dapat menolong mereka. Dan itu juga yang harus ada di dalam hati kita sebagai orang percaya. Dimanapun, kapanpun, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengalami kesulitan. Mari kita juga punya sikap hati yang sama seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Mungkin kita akan bertemu dengan pengamen, bertemu dengan tukang becak, bertemu dengan tukang parkir, bertemu dengan orang-orang yang mengalami situasi yang sulit. Mari kita menabur kasih. Mari kita memberikan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat kembali menolong kita, agar kita dalam menjalani hari ini tidak berfokus pada diri kita, tidak asik sendiri, tidak sibuk sendiri, tetapi juga memperhatikan orang-orang sekeliling kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa kembali kami diingatkan dalam kehidupan ini kami akan bertemu dengan orang-orang yang kurang beruntung. Dan kami bersyukur bahwa firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kami kembali bahwa itulah kesempatan bagi kami untuk memberkati, untuk menolong orang-orang yang kurang beruntung tersebut. Entah itu lewat uang kami, entah itu lewat tenaga kami, dan apapun itu yang dapat kami perbuat. Ini sama seperti nasihat firman Tuhan. Mampukan kami agar kami sungguh-sungguh menunjukkan kasih kami, sama seperti Engkau yang sudah menunjukkan kasih-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati orang yang kami kasihi, dan juga berkati apa yang kami kerjakan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.